Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi, Bapak Dr. Adi Maladona, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nore Hasri Ardiasme Fitri dengan NIM 2203020491 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi yang membahas mengenai solusi inovatif dalam permasalahan pembelajaran di biologi. Jadi dalam tugas ini kami mencari berbagai masalah yang kontekstual atau memang ada atau nyata berada di lingkungan biologi, serta mencari inovasi-inovasi untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Untuk masalah pertama yang saya ambil adalah masalah pada aspek guru, yakni masih ditemukannya data bahwasanya guru memiliki kemampuan mengembangkan soal host biologi yang masih rendah. Jadi menurut Sari dan Mulyani tahun 2022 guru biologi di SMA diharuskan untuk bisa memiliki kemampuan pengembangan soal HOTS. Hal ini karena siswa tingkat SMA diharapkan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk menghadapi tuntutan zaman dan juga tuntutan pada kurikulum di tingkat menengah atas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mulyani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tentang analisis kemampuan guru biologi membuat soal HOTS menyatakan bahwasannya dari total seluruh responden di beberapa daerah yaitu berjumlah 30 responden, hanya sebesar 26,7% saja yang bisa menyusun soal HOTS dengan baik dan juga benar. Hal ini menunjukkan bahwasanya bahkan kurang dari setengah dari guru yang diteliti bisa mengembangkan soal HOTS. Untuk solusi yang saya usulkan untuk bisa menghadapi masalah ini, terdapat beberapa. Yang pertama adalah pelatihan bertahap berbasis taksonomi belum revisi. Jadi pelatihan ini bertujuan supaya bisa memperkuat pemahaman guru terhadap tingkatan level yang diperlukan untuk bisa mencapai HOTS, yakni level kognitif C4 analisis, C5 evaluasi, sampai C6 yaitu kreasi. Kemudian solusi yang kedua bisa juga dengan integrasi teknik probing prompting dan bertanya bertingkat. Jadi probing prompting ini dapat membantu guru karena bisa mengembangkan pertanyaan yang sesuai dalam indikator HOTS. Kemudian dari hal ini juga bisa bertujuan membiasakan guru untuk menyusun pertanyaan yang reflektif serta analitis yang bisa dikembangkan menjadi soal HOTS. Guru juga bisa membuat pertanyaan dari level pemahaman yang rendah sampai ke tinggi. Nah, hal ini diharapkan supaya guru bisa mengetahui level mana yang belum dibuat soalnya sehingga guru tahu apakah mereka atau guru tersebut sudah membuat soal sampai ke ranah HOTS atau belum. Hal ini tentu saja akan membuat guru berlatih untuk bisa membuat soal yang sampai ke kriteria HOTS. Kemudian di sini saya menjelaskan lebih rinci mengenai bagian solusi yang probing prompting dan juga pertanyaan bertingkat. Untuk probing prompting ini merupakan sebenarnya metode pembelajaran ya yang berbasis pertanyaan untuk mengembangkan soal HOTS dengan memandu siswa memecahkan masalah secara mandiri melalui serangkaian pertanyaan yang menuntut dari level rendah ke level tinggi oleh Arti dan Yureke tahun 2023. Jadi arti probing dan prompting ini untuk yang pertama, probing itu adalah penyelidikan atau pemeriksaan, atau di sini itu maksudnya memberikan pertanyaan yang menyelidik kepada siswa. Contohnya, menanyakan alasan dari siswa menjawab suatu pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan proses-proses atau materi biologi yang lebih rinci, sehingga hal ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang merupakan salah satu indikator dari HOTS. Kemudian probing prompting ini bisa meningkatkan kemampuan guru untuk membuat soal atau pertanyaan HOTS karena dengan merealisasikan probing prompting karena materinya itu detail ya, jadi guru bisa secara langsung bertanya sesuai dengan materi yang sudah guru pahami, mulai dari materi apa namanya yang bersifat umum sampai bersifat khusus. Karena probing prompting ini menyusun pertanyaannya dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus dan juga menanyakan mengenai alasan serta pendapat dari siswa. Jadi hal ini bisa melatih HOTS. Kemudian dari jawaban siswa, guru juga tadi akan menggali lebih dalam tadi secara bertahap dari level kognitif yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Gitu. Kemudian di sini saya memberikan contoh soal probing prompting yang bisa saya berikan contohnya pada materi sistem ekskresi. Jadi
Untuk yang pertama, materi yang dari awal itu susunannya adalah bagian fungsi dan juga mekanisme dari sistem ekskresi pada manusia. Jadi, guru memberikan pertanyaan awal mengenai fungsi dari sistem ekskresi ini dengan menanyakan mengapa sih tubuh perlu membuang zat sisa metabolisme seperti urea. Ini akan membuat siswa menjawab apa sih fungsi dari sistem ekskresi. Kemudian, guru juga menanyakan apa sih yang bisa terjadi kalau tidak dibuang zat tersebut. Jadi hal-hal ini atau pertanyaan-pertanyaan ini itu bersifat meneliti lebih dalam sehingga siswa benar-benar dapat diketahui apakah paham materinya sampai ke ranah yang rinci dan juga bisa meningkatkan yang pertama keaktifan siswa karena siswa dituntut untuk bisa menjelaskan sesuai dengan bahasa dari siswa tersebut sendiri. Kemudian juga menyampaikan sesuai pendapat siswa untuk melatihkan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir, jika sampai ke level yang tertinggi, siswa juga bisa memberikan pendapat mengenai solusi jika terdapat permasalahan yang relate atau berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Contohnya adalah yang soal terakhir, yakni obat apa yang bisa dibuat atau digunakan untuk mengatasi suatu masalah penyakit. Kemudian di sini ada solusi yang ketiga yang sudah saya cantumkan untuk masalah pertama tadi, masih masalah pertama. Solusi yang ketiga yakni dengan mengadakan pengembangan bank soal HOTS kolaboratif. Sebenarnya untuk bank soal ini mungkin sudah ada beberapa website yang bisa ditemukan yang berisi bank soal. Namun yang saya maksud di sini adalah pengembangan bank soal yang bisa terintegrasi dari pihak kementerian serta pihak sekolah. Jadi misalnya di sini saya sudah mencoba mencari ada website bernama Pusmendik, di mana website ini lahir pada masa Kemendikbud, namun sampai sekarang masih belum banyak perkembangan karena di dalamnya itu berisi seperti panduan membuat soal HOTS, namun masih pada kurikulum yang kurikulum K13, jadi belum diperbarui sampai yang kurikulum Merdeka. Mungkin masih memang bisa digunakan karena banyak juga bagian dari kurikulum K13 yang masih bisa disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Namun alangkah baiknya jika website ini nanti bisa diperbarui lagi sehingga bisa yang pertama memiliki fitur panduan untuk membuat soal HOTS yang terbaru dari kementerian serta terdapat juga contoh-contoh dari soal HOTS di seluruh materi yang sudah ada di sekolah baik di mata pelajaran biologi ataupun yang lainnya. Diharapkan juga guru bisa memberikan soal-soal yang dibuat dari guru di website tersebut secara terpadu dikumpulkan sehingga sekolah lain atau guru dari sekolah lain juga bisa mengaksesnya. Mungkin terdapat pertanyaan apakah siswa bisa mengakses website tersebut sehingga bisa mencari soal-soal yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, menurut saya hal tersebut bisa ditanggulangi dengan adanya website menggunakan akun sekolah sehingga hanya guru saja yang bisa masuk menggunakan akun sekolah untuk bisa mengakses soal-soal ataupun seluruh fitur-fitur yang ada dalam website tersebut. Baik, kemudian berlanjut kepada masalah yang kedua. Jadi sudah berbeda masalah dengan yang pertama. Untuk masalah yang selanjutnya ini adalah masalah pada aspek sarana dan prasarana khususnya pada media interaktif. Jadi ditemukan bahwasanya masih terdapat keterbatasan media interaktif di daerah pinggiran atau 3T. Jadi pada studi kasus yang dilakukan oleh Fauzia dan juga Rahmawati pada tahun 2021 menyatakan bahwasannya guru-guru khususnya yang diteliti adalah guru yang ada di daerah pinggiran Jawa Timur yang termasuk ke dalam 3T seperti daerah Sampang, Bondowoso, dan Situbondo masih banyak menggunakan papan tulis dan juga buku cetak dalam mengajar. Nah, kemudian kekurangan dari metode ini adalah kurang efisiensi waktu yang digunakan karena guru harus menulis di papan tulis, kemudian juga kurang media yang interaktif seperti gambar nyata atau animasi atau video dan lain-lain yang bisa membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Kemudian buku cetak yang punya harga tinggi juga membuat hal tersebut menjadi kekurangan dari sekolah-sekolah yang belum memiliki media interaktif yang berbasis online. Kemudian karena di daerah pinggiran juga karena masih menggunakan buku cetak, namun tidak bisa dipastikan apakah buku cetak tersebut merupakan buku cetak terbaru yang memang sesuai dengan perkembangan dari kurikulum pendidikan atau tidak. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut, solusi yang dapat saya ajukan yang pertama adalah dengan mengembangkan media digital offline pastinya. Jadi
Di sini disebutkan bahwasanya media digital tetapi offline. Maksud saya ini adalah membuat media digital seperti e-book yang bisa diakses melalui gadget ataupun komputer. Memang di daerah tertinggal masih ada juga yang tidak memiliki gadget ataupun komputer, tapi bisa diantisipasi dengan menggunakan apa namanya strategi berkelompok sehingga siswa bisa belajar melalui siswa lainnya. Setidaknya media ataupun juga sumber belajar yang dimiliki siswa itu lebih banyak daripada hanya menggunakan buku cetak yang sudah ada atau hanya mengandalkan penjelasan dari guru. Nah, untuk media digital offline ini mungkin seperti e-book dan juga ELKPD dan lain-lainnya, kelebihannya adalah masih bisa diakses di luar jam belajar. Mungkin karena tadi kurangnya waktu belajar karena guru masih menggunakan metode papan, siswa bisa belajar di luar kelas menggunakan media digital offline ini. Kemudian solusi yang kedua adalah tentu saja melakukan pelatihan guru dalam penggunaan media lokal. Sebenarnya media lokal pun bisa digunakan untuk mengajar, asalkan guru kreatif untuk bisa memanfaatkannya. Nah, hal itu yang masih harus diperbaiki dari tenaga pendidik atau guru yang ada di Indonesia. Namun solusi yang kedua ini lebih kepada kerjasama ya antara ahli dan juga pemerintah untuk bisa memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan media lokal. Contohnya misalnya bisa menggunakan tumbuhan yang ada di sekitar sebagai model dalam pengamatan biologi sehingga lebih ada interaksi antara guru dan juga siswa atau disebut juga dengan interaktif sehingga bisa meningkatkan mungkin motivasi belajar dari siswa. Kemudian solusi yang ketiga adalah kolaborasi sekolah pinggiran dan kota. Nah, yang saya pikirkan dari solusi ini adalah bisa mengadaptasi dari adanya apa namanya kampus mengajar ataupun juga program yang ada di Surabaya ya, kampus mengajar pada SD dan juga SMP. Hal itu bisa dilakukan supaya sekolah-sekolah yang tertinggal ataupun berada di pinggiran itu juga bisa memiliki tenaga pendidik yang memang mengikuti perkembangan zaman, yang berasal dari mungkin universitas-universitas yang memang sudah terakreditasi atau yang lainnya. Nah, selain dari universitas juga bisa menggunakan guru dari sekolah lain yang memang sudah terakreditasi lebih baik. Ini merupakan salah satu adaptasi dari program seperti kuliah tamu yang ada di universitas. Jadi kalau di universitas mahasiswa bisa belajar dengan dosen-dosen lain yang bahkan bukan berasal dari universitas itu sendiri supaya bisa mendapatkan insight lebih luas melalui banyak pakar atau ahli yang berbeda-beda. Begitu pula dengan pada jenjang SMA atau sekolah bisa menggunakan teknik atau hal tersebut. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.